Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan bahas cara pendaftaran KJP tahap 1 2021. Karena masih banyak yang bertanya-tanya nih, bagaimana cara pendaftarannya, terus alurnya bagaimana. Nah, berdasarkan dari timeline yang sudah dibagikan oleh Dinas Pendidikan melalui lampiran sosialisasinya bahwa tanggal 15 Februari 2021 itu akan dimulai KJP tahap 1 2021. Nah, bagaimana sih mekanisme pendaftarannya? Masih banyak yang bingung ya, karena tahun kemarin sama tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung saja kita bahas. Jalur pendaftaran KJP tahap 1 2021 itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu persyaratan umum. Persyaratan umum itu untuk orang-orang yang di luar seperti anak panti asuhan, kemudian dari kartu pekerja. Nah, itu dimasukkan dalam kategori umum. Nah, syaratnya apa saja sih untuk pendaftaran KJP dari jalur umum itu? Yang pertama itu terdaftar sebagai peserta didik di sekolah baik formal maupun non formal yang berada di DKI Jakarta. Jadi harus berada di sekolah di DKI. Jadi sekolahnya harus ada di DKI Jakarta baru bisa masuk mendaftar sebagai KJP dari jalur umum. Kemudian terdaftar dalam DTKS ya, DTKS daerah Provinsi DKI Jakarta atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Nah, yang ketiga adalah berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga DKI Jakarta. Jadi kalau sekolahnya di DKI, kakaknya DKI, itu bisa daftar KJP. Tapi kalau sekolahnya di DKI, kakaknya non DKI tidak dapat. Begitupun sebaliknya, sekolahnya di luar DKI, kakaknya kakak DKI, itu tidak bisa daftar KJP. Jadi yang pertama adalah sekolahnya berada di DKI Jakarta. Kedua, terdaftar dalam DTKS. Dan yang ketiga, berdomisili dan tercatat dalam KK DKI Jakarta. Nah, kalau 3 persyaratan ini sudah terpenuhi, maka bisa menjadi calon penerima KJP tahap 1 2021. Itu melalui persyaratan umumnya. Kemudian ada juga persyaratan KJP Plus tahap 1 2021 melalui kartu pekerja, Jaklingko, dan anak asuh. Yang pertama itu sama seperti yang umum tadi, pastinya terdaftar sebagai peserta didik di sekolah baik formal maupun non formal. Jadi dia harus menjadi siswa di sekolah yang berada di DKI Jakarta baik formal maupun non formal. Dan yang kedua yang membedakannya adalah memiliki kartu pekerja ya. Jadi memiliki kartu pekerja, kartu pengemudi mitra Transjakarta atau Jaklingko, terus terdaftar sebagai anak asuh. Nah, ini yang membedakan tadi dengan yang umum. Kalau yang umum kita harus masuk sebagai peserta DTKS atau keputusan yang disahkan oleh gubernur. Nah, kalau ini memiliki kartu pekerja, pengemudi mitra Transjakarta atau Jaklingko, dan terdaftar sebagai anak asuh. Terus yang ketiga sama seperti yang umum tadi, yaitu harus berdomisili dan tercatat dalam KK DKI Jakarta. Jadi untuk anak-anak yang memegang kartu pekerja, kartu Jaklingko, dan anak panti asuhan itu syaratnya harus memiliki kartu pekerja, kartu pengemudi mitra Transjakarta, dan terdaftar sebagai anak asuh. Itu baru bisa terdaftar sebagai peserta KJP Plus 2021 tahap 1 ya. Nah, kemudian sumber datanya dari mana saja? Sumber data terpadunya itu yang pertama dari Pusdatin Jamsos Dinsos. Nah, ini biasanya data DTKS ya. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial daerah. Jadi ini khusus daerah nih. Ini khusus Pemprov DKI. Jadi DTKS Pemprov DKI Jakarta ya. Kemudian ini kemudian Dinas Sosial untuk data anak panti. Jadi 7 sumber data inilah yang nantinya diambil sebagai data referensi untuk memunculkan nama-nama yang dapat KJP 2021 tahap 1. Kemudian nanti diverifikasi. Nah, ini pertama ada Pusdatin Jamsos Dinsos, kemudian Dinas Sosial untuk data anak pantinya, kemudian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi ini untuk anak pekerja dan buruh ya. Jadi kalau yang punya kartu pekerja orang tuanya anaknya mau didaftarkan KJP bisa.
Ya, syaratnya tadi harus sekolah di DKI Jakarta, terus orang tuanya mempunyai kartu pekerja, dan yang ketiga kakaknya kakak DKI. Kemudian Dinas Perhubungan untuk anak pengemudi Jaklingko. Nah, juga sama. Bapaknya misalkan orang tuanya sopir Jaklingko, punya kartunya. Nah, tapi anaknya tidak dapat KJP. Nah, itu bisa didaftarkan ya melalui tadi jalur khusus. Jadi Dinas Perhubungan mengeluarkan kartu Jaklingko-nya, nanti dibawa kartunya. Orang tuanya persyaratannya harus ada kartunya, anaknya harus sekolah di DKI Jakarta, dan kakaknya kakak Jakarta. Kemudian ada Pusdatikomdik. Nah, ini dari Dinas Pendidikan untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah. Jadi untuk dari SD, SMP, SMA, pusat ngambil datanya dari Pusdatikomdik. Kemudian ada Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Nah, ini untuk data pokok pendidikan madrasah. Jadi untuk anak-anak yang dari MI, terus MTS dan MA, ini datanya diambil dari Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Kemudian ada penerima. Penerima ini exciting ini penerima sebelumnya. Jadi sebelum yang dapat, nanti akan muncul kalau memang ada, langsung diverifikasi lagi atau langsung konfirmasi lagi untuk diverifikasi oleh sekolah dan untuk diajukan kembali di tahap 1 2021. Jadi inilah sumber data yang diambil oleh Dinas Pendidikan sebagai acuan memunculkan nama-nama penerima KJP tahap 1 2021. Ya. Nah, alur pendaftarannya bagaimana? Yang pertama itu nanti tanggal 15 Februari atau hari Senin, paling lambat ya sekitaran Senin, Selasa, Rabu, itu sekolah akan mengumumkan nama-nama calon penerima KJP tahap 1 tahun 2021 untuk diverifikasi. Jadi nanti nama-namanya akan dimunculkan oleh sekolah, kemudian diverifikasi. Teknisnya itu diserahkan ke sekolah masing-masing. Ada yang melalui Google Form, ada yang ngumpulin formulir, ada yang hanya via WA. Itu teknisnya sekolah masing-masing. Tiap sekolah pasti berbeda-beda, tapi rata-rata hampir menggunakan Google Form untuk mempermudah verifikasi. Nah, kalau namanya ada, nanti segera verifikasi lalu konfirmasi ke sekolah agar diverifikasi oleh sekolah ya. Jadi alur pendaftaran itu nanti sekolah akan menampilkan nama-nama yang calon nama-nama peserta didik yang akan mendapat KJP tahap 1 2021. Seperti ini contohnya. Nah, di sini ini namanya sistem KJP di sekolah ya. Ini punya sekolah saya. Jadi nanti dia akan muncul di sini di penerima DTKS dan lain-lain. Nah, di situ nanti akan muncul nama-namanya yang akan diverifikasi oleh sekolah. Data ini akan dimunculkan oleh sekolah bagi yang terdaftar sebagai calon penerima KJP tahap 1 tahun 2021, maka namanya akan muncul di tab penerima DTKS dan lain-lain nih, di tab yang di sini. Di atas sini dia akan muncul. Nah, kalau sudah muncul, langkah selanjutnya yaitu verifikasi atau konfirmasi ke sekolah, yang nantinya oleh sekolah akan diverifikasi untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu persetujuan kepala sekolah. Jadi nanti sekolah memverifikasi nih, kalau nama-namanya ada, terus nama anak ibu bapak ada di situ, segera langsung konfirmasi ke sekolah. Daftarnya nanti, lampirannya atau nama-namanya nanti akan disampaikan oleh pihak sekolah ya. Ditunggu saja. Kemudian, nah ini contohnya nih. Ini contoh yang tadi kan di sini kan masih kosong nih karena ini saya ngebuka sistemnya itu hari ini jam 8, tadi jam setengah 9. Ini masih kosong, terus di atasnya juga masih lama karena ini kan masih tanggal 13. Nanti mungkin tanggal 15 baru diupdate. Nah, kalau ini nanti tanggal 15 dibuka di penerima DTKS itu, maka nanti munculnya seperti ini. Nah, di sini ada nick, nama, tanggal lahir, NISN, sumber datanya. Nah, nama yang ada di sini nanti diverifikasi. Kalau bapak ibu anaknya namanya tercantum ada di sini, maka segera langsung konfirmasi ke sekolah untuk diverifikasi. Nah, di sini ada sumber datanya, ada kartu pekerja, DTKS, terus cari, kemudian reguler atau naik. Jadi ini kan tadi saya bilang ada 7 data yang sumber data yang diambil ya. Ada kartu pekerja, terus ada DTKS, ada panti asuhan, ada dari exiting, ada dari
Dinas Pendidikan, ada dari Kanwil, Kemenak DKI Jakarta. Nah, ini data itu diambil dari sini sumbernya ada. Nah, di atas itu dari kartu pekerja, terus ada DTKS, ada carik, kemudian ada reguler atau naik kelas. Jadi exciting yang sebelumnya dapat. Nah, itu naik kelas atau lanjut. Nah, itu ada. Tinggal dikonfirmasi saja nanti. Kalau sudah dikonfirmasi, nanti sekolah tinggal ngeklik yang warna hijau ini aksi, maka dia akan pindah ke tabel selanjutnya untuk di proses pengajuan KJP tahap 1 2021 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian semua, jadi perhatikan kalau namanya ada nanti diumumkan oleh sekolah, maka segera langsung konfirmasi ke sekolah. Teknisnya bagaimana sekolah masing-masing yang akan menentukan, seperti itu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan jika tidak terdaftar pada nama-nama yang tadi tersebut? Misalkan sudah diumumkan oleh sekolah, tapi nama anaknya tidak ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Kan bingung nih ya. Jika tidak masuk dalam data calon penerima KJP yang diumumkan sekolah, maka hal yang harus dilakukan adalah mendaftar melalui DTKS pada Pusdatin Jamsos Dinsos Kelurahan tempat kita tinggal atau tempat domisili kita. Nah, segera daftar. Nah, itu daftarnya biasanya akan diberikan link lagi untuk didaftar. Kayak bulan Oktober lalu itu diberikan link untuk daftar DTKS, kemudian nanti oleh Pusdatin Jamsos Dinsos DKI Jakarta melalui kelurahan tempat kita domisili masing-masing melakukan survei kelayakan apakah layak untuk masuk ke dalam data DTKS sebagai calon penerima KJP atau tidak. Nah, itu diputuskan oleh hasil survei itu. Jika layak, maka namanya akan diajukan di 6 bulan ke depan, seperti itu ya. Jadi nih perlu diketahui bahwa mendaftar DTKS bukan berarti mendaftar KJP. Jadi ini banyak yang salah persepsi atau banyak yang salah nangkep nih. Anaknya kemarin tidak muncul di daftar sistem KJP sekolah, namanya tidak ada, kemudian daftar DTKS. Nah, sekarang bertanya, Pak, kenapa anak saya nggak keluar-keluar? Padahal itu bukan daftar KJP, itu daftar DTKS melalui Dinsos. Kalau namanya ada di KJP, maka dilanjutkan. Kalau nggak ada berarti nggak dapat ya. Jadi perlu diketahui, mendaftar DTKS bukan berarti mendaftar KJP, itu yang harus ditekankan. Terus proses pengajuan data dari DTKS sampai masuk ke sistem KJP membutuhkan waktu itu 6 bulan. Jadi kalau bulan Oktober kemarin daftar DTKS, nah ini sudah diproses. Kemudian nanti kalau memang layak sebagai penerima KJP yang daftar DTKS bulan Oktober kemarin akan muncul di tabel DTKS dan lain-lain di sistem sekolah yang tadi saya paparkan. Nah, kalau sudah muncul silakan lakukan konfirmasi. Kalau tidak muncul, ya silakan daftar DTKS lagi sampai masuk. Seperti itu prosesnya Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan salah persepsi bahwa mendaftar DTKS sama dengan daftar KJP. Itu tidak. Daftar DTKS bukan berarti mendaftar KJP. Nah, untuk mekanismenya semua pasti tiap sekolah akan berbeda-beda. Silakan ditanyakan lagi ke sekolah. Ini hanya alur gambaran bagaimana Bapak Ibu mendaftar KJP 2021 tahap 1 agar tidak bingung. Karena Pak, saya sudah daftar KJP padahal daftarnya daftar DTKS bukan daftar KJP. Pak, anak saya nggak keluar-keluar padahal saya sudah input online padahal daftarnya daftar DTKS bukan daftar KJP gitu. Nah, kalau memang sudah merasa ada namanya yang disampaikan oleh sekolah, kemudian ada melakukan konfirmasi, kemudian telah diverifikasi tapi belum keluar-keluar, dicoba dicek di websitenya KJP, masukkan nicknya, nanti akan terlihat nih kemudian tahun berjalan KJP-nya, tahap berapa dimasukkan, nanti akan keluar. Nah, kalau memang ada ya berarti terdaftar, tapi kalau tidak ada ya tidak terdaftar. Bagaimana cara mendaftarnya? Kalau ingin mendaftar ya harus daftar DTKS dulu baru bisa masuk KJP. Itu yang umum. Kalau yang mempunyai kartu Jaklinggo, kemudian kartu pekerja, anaknya belum dapat KJP tapi sekolah di DKI dan mempunyai kartu kakak DKI, silakan daftar melalui jalur khusus tadi. Syaratnya harus ada kartu pekerja dan kartu Jaklinggo. Kalau umum itu wajib dari DTKS. Seperti itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang mungkin bingung bagaimana cara daftar KJP
2021 tahap 1 nanti tanggal 15. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau belum jelas, silakan langsung komen di kolom komentar. Nanti pasti akan dijawab. Komen sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, share, dan komen. Kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Itu saja paparan dari saya, informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.